Sebelum memulai presentasi, kami dari kelompok 17 akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama, saya Audinia Liviana dengan nomor induk mahasiswa 2105526009, mata kuliah pengauditan dari program studi akuntansi Universitas Tikubang, Semarang. Perkenalkan, nama saya Siti Amalia, nomor induk mahasiswa 1905520177. Saya dari program studi akuntansi Universitas Tikubang, Semarang. Perkenalkan, nama saya Yeni Rahmawati, 1905520176, mata kuliah pengauditan 2, prodi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tikubang, Semarang. Halo, kami dari kelompok 17 yang beranggotakan 3 orang. Yaitu yang pertama ada Audinia, yang kedua ada Amalia, dan yang ketiga ada saya, Wina. Baik, kita akan membahas mengenai materi konfirmasi eksternal standar audit 505. Sebelumnya kita harus tahu dulu definisi dari konfirmasi eksternal itu apa. Yaitu bukti audit yang diperoleh sebagai suatu respon tertulis langsung kepada auditor dari pihak ketiga atau pihak yang dikonfirmasi, baik bentuk kertas atau secara elektronik atau media lainnya. Baik, selanjutnya akan membahas mengenai ruang lingkupnya. Standar audit ini berhubungan dengan penggunaan prosedur konfirmasi eksternal oleh auditor untuk memperoleh bukti audit berdasarkan ketentuan standar audit 330 dan standar audit 500. Hal ini tidak ditunjukkan untuk meminta keterangan litigasi dan klaim yang dibahas dalam standar audit 501. Maksud dari ini adalah auditor itu harus memperoleh konfirmasi dari pihak eksternal untuk membantu kinerja auditor dalam membuat audit laporan keuangan dari sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya ada prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit. Standar audit 500 mengindikasikan bahwa keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya. Dan ini tergantung pada kondisi individual yang dari situ bukti audit tersebut diperoleh. Maksud di dalam standar audit 500 ini yang menjadi titik berat yaitu memperoleh bukti audit secara relevan dan andal. Hal ini tidak jauh diperoleh dari kondisi individual pihak eksternal. Standar audit juga mencakup generalisasi berikut yang relevan terhadap bukti audit. Yang pertama, ada bukti audit lebih andal ketika diperoleh dari sumber independen di luar entitas. Yang kedua, ada bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih andal daripada bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui penarikan kesimpulan. Yang terakhir, ada bukti audit lebih andal dalam bentuk format dokumen, baik dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Standar audit lainnya mengakui pentingnya konfirmasi eksternal sebagai bukti audit. Sebagai contohnya ada standar audit 330. Membahas tanggung jawab auditor untuk mendesain dan mengimplementasikan respon secara keseluruhan terhadap resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat laporan keuangan. Ini adalah lanjutan dari standar audit 500. Sebelum auditor memperoleh bukti yang relevan dan andal mencapai titik yang maksimal, auditor telah melakukan standar audit 500 akan melakukan standar audit 330. Apabila ditemukan sebuah bukti atau mendapatkan bukti yang menurut auditor itu kurang meyakinkan. Jadi, semakin banyak auditor mendapatkan bukti, maka akan memudahkan kinerja auditor. Standar audit 330
mensyaratkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang lebih meyakinkan dengan makin tingginya tingkat resiko yang ditentukan oleh auditor. Selanjutnya ada standar audit 240. Mengindikasikan bahwa auditor dapat mendesain permintaan konfirmasi untuk memperoleh tambahan informasi pendukung sebagai respon atas risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan disebabkan oleh kecurangan pada tingkat asersi. Saat auditor melakukan atau mencari bukti dan ditemukan adanya salah penyajian material pada tingkat asersi, maka auditor membutuhkan standar audit 240 ini untuk mendesain lagi atas permintaan konfirmasi ulang. Selanjutnya ada standar audit 500. Mengindikasikan bahwa informasi pendukung yang diperoleh dari suatu sumber independen seperti konfirmasi eksternal dapat menambah tingkat keyakinan auditor dibandingkan bukti yang ada dalam catatan akuntansi atau dari representasi manajemen. Selanjutnya ada tanggal efektif. Dalam standar audit 505 ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten. Jadi ini khusus untuk emiten. Sedangkan 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan ini ditunjukkan untuk entitas selain emiten. Tentu peraturan ini sudah ditetapkan, maka entitas ataupun emiten harus mematuhinya. Selanjutnya ada tujuan auditor, yaitu untuk mendesain dan melaksanakan prosedur tersebut untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Dengan auditor mempelajari standar audit 505 ini, diharapkan auditor dapat mendesain sendiri dan melaksanakan prosedur tersebut sehingga bukti yang diperoleh itu bisa relevan dan andal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang konfirmasi eksternal. Pengertian konfirmasi eksternal yaitu cara auditor untuk memperoleh bukti audit yang meyakinkan dari pihak eksternal atau pihak ketiga. Pihak eksternal itu seperti apa? Pihak eksternal itu seperti bank, supplier, dan sebagainya. Bukti audit yang diperoleh sebagai suatu respon tertulis langsung kepada auditor dari pihak ketiga atau pihak yang dikonfirmasi, baik dalam bentuk kertas atau secara elektronik atau media lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis konfirmasi eksternal. Jenis konfirmasi eksternal ada dua. Yang pertama yaitu konfirmasi positif. Konfirmasi positif digunakan jika saldo relatif besar, pelanggan sedikit, dan sistem pengendalian internal lemah. Bentuk konfirmasi positif biasanya menyebutkan informasi yang dibutuhkan auditor dan responden menjawab setuju atau tidak. Konfirmasi positif dapat dijadikan sebagai bukti audit jika responden membalas konfirmasi yang diberikan. Yang kedua yaitu konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif digunakan jika saldo relatif kecil, pelanggan banyak, dan sistem pengendalian internal kuat. Bentuk konfirmasi ini juga mencantumkan informasi yang hendak ditanyakan kepada pihak responden. Konfirmasi ini meminta penerima konfirmasi untuk memberikan jawaban jika hanya tidak setuju. Jadi penerima konfirmasi memberikan jawabannya jika dia tidak setuju dengan permintaan konfirmasi tersebut. Namun dapat dijadikan alat bukti meski tidak mendapat jawaban.
karena dalam konfirmasi ini responden tidak perlu menjawab jika informasi yang tercantum sudah sesuai. Setelah kita mengetahui jenis-jenis konfirmasi, yang selanjutnya yaitu bagaimana prosedur konfirmasi. Secara garis besar, prosedur konfirmasi terdiri dari 5. Yang pertama yaitu menentukan akun yang akan dikonfirmasi. Prosedur konfirmasi eksternal seringkali dilakukan untuk mengonfirmasi atau meminta informasi tentang saldo akun dan unsurnya. Konfirmasi juga dapat digunakan untuk mengonfirmasi ketentuan dalam perjanjian, kontrak, atau transaksi antara entitas dengan pihak lain. Setelah kita menentukan akun yang akan dikonfirmasi, selanjutnya yaitu memilih pihak yang akan dikonfirmasi. Pihak-pihak yang akan dikonfirmasi ini kita harus mengetahui perusahaan mana saja yang akan dikonfirmasi. Respon atau permintaan konfirmasi merupakan bukti audit yang relevan dan andal. Selanjutnya, kita harus mendesain draft konfirmasi. Format permintaan konfirmasi dapat secara langsung mempengaruhi tingkat respon konfirmasi, keandalan dan sifat dari bukti audit yang diperoleh dari respon. Setelah mendesain, kita akan mengirimkan konfirmasi ke pihak yang akan dikonfirmasi. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah konfirmasi eksternal. Bagaimana jika perusahaan setuju melakukan konfirmasi? Jika perusahaan setuju melakukan konfirmasi, maka auditor harus mengevaluasi hasil konfirmasi tersebut. Bagaimana jika kita melakukan konfirmasi satu kali ke pihak eksternal tetapi tidak kembali? Maka kita harus mengirim kembali untuk kedua kalinya. Dan jika masih sama sampai ketiga kali hasilnya masih tidak kembali, maka auditor harus melakukan prosedur alternatif. Jika perusahaan tidak setuju melakukan konfirmasi, maka auditor harus bertanya mengapa alasan tidak mau melakukan konfirmasi tersebut. Maka auditor harus melakukan prosedur alternatif. Yang selanjutnya yaitu jika manajemen menolak untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi, maka yang harus dilakukan auditor adalah yang pertama yaitu meminta keterangan tentang alasan manajemen untuk menolak dan mencari bukti audit tentang validitas dan memadainya alasan tersebut. Yang kedua yaitu mengevaluasi implikasi penolakan manajemen atas penilaian auditor terhadap risiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan dan sifat saat dan luas prosedur audit dan lanjutan. Yang ketiga yaitu melakukan prosedur audit alternatif yang didesain untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Jika auditor menyimpulkan bahwa penolakan manajemen tidak masuk akal atau auditor tidak memperoleh bukti audit yang relevan, maka auditor harus mengkomunikasikannya dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mempertimbangkan implikasi terhadap audit dan opini auditor. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil prosedur konfirmasi eksternal. Jadi ada 4 untuk hasil dari prosedur konfirmasi eksternal ini. Yang pertama, keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi. Yang kedua, respon tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, tanpa respon. Yang keempat adalah penyimpangan. Nah, di sini yang dimaksud dengan keandalan respon terhadap konfirmasi adalah auditor telah mendapatkan hasil konfirmasi dari eksternal yang dianggap andal dan relevan, sehingga auditor dapat menggunakan bukti atau konfirmasi tersebut untuk melakukan audit selanjutnya. Lalu
respon tidak dapat diandalkan. Untuk ini, auditor perlu melakukan evaluasi lebih lanjut atau memerlukan bukti lebih lanjut karena hasil yang diterima oleh auditor tidak relevan sehingga auditor tidak dapat menggunakannya untuk melakukan audit. Lalu tanpa respon. Nah, apabila auditor mengalami hal ini, maka auditor perlu untuk melakukan konfirmasi secara berulang sampai pihak eksternal memberikan konfirmasinya atau menjawab konfirmasi dari auditor. Nah, apabila auditor ini tidak dapat mengumpulkan bukti atau tidak dapat memperoleh konfirmasi dari eksternal atau pihak lain, maka auditor tidak dapat melanjutkan auditnya. Dan ini akan berdampak pada hasil opini yang dikeluarkan auditor, yaitu auditor dapat menyatakan opini tidak menyatakan pendapat dikarenakan kurangnya atau tidak adanya bukti audit yang dapat digunakan untuk proses audit. Lalu penyimpangan. Nah, untuk hal penyimpangan ini, auditor tidak dapat menggunakan konfirmasi yang diperoleh dari pihak eksternal dikarenakan bukti ini jelas tidak memenuhi prosedur dari konfirmasi eksternal atau tidak relevan dan andal sehingga tidak dapat digunakan untuk melakukan proses audit. Karena apabila dipaksa untuk dilakukan atau digunakan, maka hasil dari opini audit pun nanti akan berindikasi adanya penyimpangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konfirmasi. Nah, ini ada dua jenis konfirmasi yang diperoleh oleh auditor. Ada konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Mungkin tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu konfirmasi positif. Lalu ini saya akan menjelaskan mengenai konfirmasi negatif. Jadi apa sih yang dimaksud dengan konfirmasi negatif? Konfirmasi negatif merupakan bukti audit yang kurang meyakinkan dibandingkan konfirmasi positif. Untuk konfirmasi negatif ini sebenarnya auditor tidak boleh menggunakan sebagai prosedur tunggal yang dilaksanakan. Namun terdapat pengecualian, di antaranya yang pertama, auditor telah menentukan resiko kesalahan penyajian material adalah rendah dan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang efektivitas operasi pengendalian yang relevan dengan asersi. Yang kedua, populasi unsur-unsur yang diterapi prosedur konfirmasi negatif terdiri dari sejumlah besar saldo akun, transaksi, atau kondisi yang kecil dan homogen. Lalu yang ketiga, diharapkan suatu tingkat penyimpangan sangat rendah. Dan yang terakhir, auditor tidak menyadari keadaan atau kondisi yang akan menyebabkan penerima permintaan konfirmasi negatif mengabaikan permintaan konfirmasi. Apabila memenuhi dari pengecualian tersebut, maka auditor dapat atau diperbolehkan menggunakan konfirmasi negatif ini sebagai prosedur tunggal yang dilaksanakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengevaluasian atas bukti audit yang diperoleh. Nah, apa sih maksudnya? Jadi, ketika auditor telah memperoleh konfirmasi dari pihak eksternal, auditor harus terus mengevaluasi apakah hasil prosedur konfirmasi eksternal ini merupakan bukti audit yang relevan dan andal atau apakah bukti audit lebih lanjut diperlukan. Jadi kita sebagai auditor tidak boleh langsung mempercayai dengan bukti yang kita peroleh dari pihak eksternal. Kita harus terus mengevaluasi sebelum menggunakannya sebagai prosedur audit. Nah, gimana kalau misalkan audit menemukan bukti yang kurang relevan dan andal dari pihak eksternal? Jadi auditor harus mengkonfirmasi ulang atau melakukan konfirmasi eksternal kepada pihak lain yang berkaitan dengan pihak yang kita audit. Hal ini dikarenakan apabila auditor menggunakan bukti yang kurang relevan atau kurang andal, maka akan berdampak pada hasil opini yang dikeluarkan oleh auditor ini juga tidak akan andal atau tidak dapat dipercaya, sehingga
hasilnya pun kurang wajar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya. Maka dari itu, auditor dituntut untuk teliti dan detail dalam mengumpulkan bukti-bukti audit. Sehingga apa? Sehingga bukti yang diterima atau diperoleh auditor ini benar-benar andal, relevan, dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Karena apa? Hasil audit ini digunakan oleh banyak pihak, sehingga apabila hasil atau laporan yang dikeluarkan oleh auditor ini tidak wajar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, ini juga akan berdampak pada orang-orang yang menggunakan laporan audit tersebut. Ya, tentu akan sangat merugikan bagi pengguna laporan audit tersebut. Selanjutnya, saya akan menampilkan contoh template konfirmasi piutang. Seperti yang sudah kalian lihat di layar, ini merupakan template untuk konfirmasi piutang. Disajikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk komponen-komponennya, yang pertama ada tempat dan tanggal dilakukannya audit. Lalu ada nomor referensi, ini merupakan nomor yang dikeluarkan oleh KAP. Jadi nomor ini akan berbeda dengan satu yang lainnya. Selanjutnya ada PT yang dimintai konfirmasi beserta alamatnya dan juga personal yang berkaitan atau orang yang menjabat di perusahaan yang dimintai konfirmasi. Oke, lalu di bawahnya adalah isi dari konfirmasi piutangnya. Selanjutnya ada juga kita menampilkan saldo yang ingin kita konfirmasi kepada pihak di luar. Di konfirmasi ini juga terdapat nama dan jabatan, ini diisi oleh pihak yang kita audit. Jadi nama dan jabatan yang kita audit seperti itu. Nah, lalu untuk konfirmasi piutang ini yang membuat adalah dari auditor. Lalu si auditor mengirim kepada klien atau orang yang diaudit, lalu orang yang kita audit ini akan mengirimkan konfirmasi kepada pihak yang dimintai konfirmasi. Selanjutnya, pihak yang dimintai konfirmasi akan mengirimkan balasannya langsung melalui auditor tanpa melalui pihak yang kita audit. Kenapa? Karena agar bukti yang kita peroleh relevan dan andal. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah contoh template konfirmasi utang. Tidak jauh berbeda dengan konfirmasi piutang. Untuk konfirmasi hutang juga disajikan dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, untuk komponen-komponennya sendiri juga tidak jauh berbeda dengan template konfirmasi piutang. Ya, itu ada tanggal dan tempat dilakukannya audit, nomor referensi yang dikeluarkan oleh KAP, lalu PT atau perusahaan yang kita mintai konfirmasi, ada alamat dan juga ditujukan salah satu orang yang menjabat di perusahaan tersebut. Lalu ada isinya dari konfirmasi piutang dengan ada tanggal dan juga terdapat saldo yang ingin kita konfirmasi. Nah, tidak lupa juga ada nama jabatan dari klien kita atau pihak yang kita audit. Sistematikanya juga tidak jauh berbeda dengan konfirmasi piutang tadi. Untuk konfirmasi hutang, pihak auditor akan membuat template dan mengisi konfirmasi ini, lalu dikirimkan ke klien yang diaudit. Dan klien yang diaudit ini harus mengirimkan kepada pihak yang ingin kita konfirmasi. Selanjutnya, apabila pihak yang ingin kita konfirmasi sudah selesai mengisi template ini, maka pihak tersebut langsung mengirimkan konfirmasinya kepada auditor, bisa melalui pos atau melalui email tanpa melalui pihak yang kita audit. Jadi langsung kepada auditor, sama seperti piutang tadi.
Kenapa? Karena itu tadi, supaya bukti yang kita peroleh ini andal, murni dari eksternal tanpa ada campur tangan atau tidak dirubah-rubah oleh pihak yang kita audit. Jadi murni benar-benar dari eksternal, sehingga kita bisa memperoleh data yang relevan dan andal untuk kelanjutan audit. Selain konfirmasi hutang dan piutang, saya juga menampilkan contoh template untuk konfirmasi bank. Mungkin ini agak berbeda, tapi tidak jauh berbeda juga. Masih sama dengan disajikan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk komponennya terdapat tanggal dan tempat dilaksanakannya audit, nomor referensi yang dikeluarkan oleh KAP, dan juga pihak bank yang kita konfirmasi beserta alamat dan up di perusahaan. Nah, di sini sudah kalian lihat apa saja yang dikonfirmasi kepada bank, yaitu ada saldo giro atau giro balance. Ini juga disajikan menggunakan dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di dalam saldo giro, ini apa saja sih yang dikonfirmasi, yaitu nomor rekening, saldo, dan catatan. Lalu ada deposito berjangka yang mencakup nomor bilet deposito, saldo, jangka waktu, bunga, catatan. Selanjutnya, pinjaman overdraft garansi. Apa saja mencakupnya? Yaitu yang pertama, jenis fasilitas, jumlah pagu, posisi saldo, jangka waktu, bunga, jumlah tunggakan. Nah, lalu ada juga tabungan yang mencakupnya adalah nomor rekening, saldo balance, nomor rekening, saldo, dan catatan. Ini yang dimaksud kenapa ada dua akun yang sama, dikarenakan bisa jadi sebuah perusahaan atau klien yang sedang diaudit ini mempunyai dua rekening yang sama di bank yang sama. Jadi ini menyesuaikan juga apabila si perusahaan memiliki 3 rekening di perusahaan yang sama, maka yang dikonfirmasi juga sesuai jumlah yang dipunya, seperti itu. Lalu ada yang terakhir, informasi lainnya. Ini apabila ada di luar dari 4 akun ini atau 4 yang kita konfirmasi ini, bisa ditambahkan di bagian informasi lainnya, seperti itu. Lalu yang terakhir, di bagian bawah sudah terdapat nama dan posisi serta tanda tangan dan tanggal ditandatanganinya konfirmasi tersebut. Ini nanti juga perlu diisi oleh bagian bank. Selanjutnya, bank akan langsung mengirimkan hasil konfirmasi ini kepada auditor langsung tanpa melalui pihak yang diaudit, sama seperti konfirmasi hutang dan piutang. Jadi supaya hasil audit atau bukti yang kita peroleh ini juga andal dan relevan, karena kita memperolehnya langsung dari eksternal tanpa kita memperoleh dari internal yang diaudit. Untuk menjadi bangsa yang maju dibutuhkan ekonomi yang kuat. Dibutuhkan 2% wirausaha dari total penduduk Indonesia untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang akan membantu percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Kita butuh lebih banyak wirausaha. Unisbank Entrepreneurial and IT-Based University. Universitas swasta yang mempunyai misi menciptakan wirausaha-wirausaha muda yang memiliki mental entrepreneur dan mandiri. Dengan visi misi,
pada tahun 2028 menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing global berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK serta kewirausahaan. Unisbank memiliki 10 program studi dalam 6 fakultas yang akan mendidik calon-calon entrepreneur muda. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Hukum, Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya. Fakultas Teknik, Fakultas Pariwisata, Oke, buat teman-teman semua yang mungkin saat ini lagi galau ataupun bingung ingin meneruskan kuliah di mana, atau bagi yang lulusan D3 ingin melanjutkan ke jenjang S1, jangan bingung-bingung karena di Universitas Tikubang semua bisa. Apa sih yang akan kita dapatkan lagi? Yang jelas, kalian bisa memilih jadwal kuliah kalian sendiri, fleksibelnya seperti apa, karena di Universitas Tikubang kalian bisa kuliah pagi ataupun kuliah malam. Jadi buat para karyawan tidak perlu khawatir, kalian tetap bisa kuliah di malam hari setelah kalian bekerja. Oke banget kan? Tunggu apa lagi? Jangan buang-buang waktu kalian. Ingat ya, karena pendidikan adalah investasi terbesar bagi kehidupan. Ada sebuah kalimat seperti ini: kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh orang lain, melainkan ditentukan oleh dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan hari ini akan menentukan kebahagiaanmu di masa depan. Untuk itu, dengan belajar akuntansi di Universitas Tikubang Semarang, kamu dapat menentukan kebahagiaanmu di masa depan. Karena kebahagiaanmu kamu sendiri yang menentukan. Karir di bidang akuntansi menjanjikan pemasukan yang menggiurkan, juga peningkatan karir yang terjamin. Sehingga jangan heran akuntansi menjadi salah satu jurusan yang sangat populer. Jika ingin belajar akuntansi, kalian bisa kuliah di Unisbank Semarang.
Karena apa? Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah terakreditasi A dan masih banyak keunggulan lain. Jadi ayo bergabung dengan kami di Universitas Tekubang Semarang. Sekian presentasi dari kelompok 17. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian